Halo guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Di video pertama ini, kita akan membahas teori tentang GFriend. Buat kalian yang masih bingung dan penasaran dengan teorinya, sebenarnya apa sih cerita yang mereka bentuk di MV mereka? Ya udah nih, makanya kita bahas. So, supaya kalian dapat mengerti dengan mudah teori ini, kita akan membahas teori ini mulai dari awal banget ya guys. Yaitu kita akan memulai dari episode pertama. Di awal MV, kita akan diperlihatkan para member GFriend yang bertemu dengan satu sama yang lainnya di sebuah sekolah. Scene ini menceritakan tentang awal dari pertemuan mereka di sekolah yang sama. Sedangkan pakaian sekolah yang mereka pakai itu memaknai sebuah kemurnian dan juga kepolosan dari mereka. Layaknya anak sekolah yang masih terlihat murni dan polos. Dan ekspresi wajah mereka yang terlihat bahagia, itu karena mereka ingin menunjukkan kalau dari sinilah semua cerita itu dimulai. Selanjutnya, kita akan melihat mereka masuk ke dalam ruangan olahraga. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa hanya ada mereka berenam? Untuk menjawab teori ini, kita tahan dulu ya guys, karena jawabannya akan ada di akhir nanti. Dan mereka juga banyak melakukan hal-hal yang lucu di sana. Tetapi kalau dipasangkan dengan liriknya, apa yang mereka lakukan itu justru lebih masuk akal. Aku mungkin tampak seperti manik-manik kaca yang bening, tapi aku tidak akan mudah hancur. Lirik ini mengatakan bahwa mereka terlihat murni dan polos, tetapi mereka juga tidak lemah, yang menyimpulkan bahwa merekalah Glassbead itu sendiri. Kemudian ketika liriknya kita lanjut, aku mencintaimu, hanya kamu itu tidak akan pernah berubah. Aku akan menyinarimu selamanya. Apakah itu cinta untuk para penggemar? Impian mereka? Atau satu sama yang lain? Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Dan akhirnya, kedekatan mereka pun semakin terlihat ketika istirahat bersama, di mana mereka makan bersama sambil memamerkan reaksi yang sangat lucu untuk aktivitas mereka. Ini menandakan bahwa persahabatan mereka yang sudah mulai terbentuk. Kalau kita lihat dari nama mereka, seharusnya kita udah tahu ya guys, cerita apa yang akan mereka ceritakan. Yap, sudah pasti mereka akan menceritakan tentang persahabatan mereka. Kemudian scene berpindah ke ruang kelas. Suasana yang berisik tiba-tiba menjadi diam seketika guru mulai masuk. Ini menggambarkan bahwa mereka sama seperti anak-anak biasa pada umumnya. Dan saat pelajaran sedang berlangsung, mereka bekerja sama sampai membuat keributan yang membuat mereka semua terkena hukuman oleh guru. Karena mereka semua masih muda, mereka hanya memikirkan cara agar mereka selalu bahagia bersama tanpa adanya halangan apapun. Bahkan di saat mereka dihukum untuk membersihkan kelas setelah pulang sekolah, itu pun tidak masalah bagi mereka, karena mereka masih bisa bersenang-senang bersama. Dan di scene terakhir, apakah kalian menyadari guys, bahwa jam dari awal hingga akhir MV ini seakan mati tidak bergerak? Menurut filosofi, waktu seakan berhenti jika kita tengah bersama orang yang kita sayangi. Dan ini adalah alasan yang memperkuat kenapa mereka cuma ada berenam ketika berada di ruangan olahraga ini. Ya, karena mereka sangat menikmati waktu kebersamaan mereka, sampai udah nggak ngerasain waktu lagi gitu. Makanya kita hanya diperlihatkan mereka berenam ketika berada di ruangan ini. Sedangkan jam yang menunjukkan jam 11 lewat 1 itu merujuk pada triple 1 yang memaknai sebuah kelahiran. Seperti yang kita ketahui guys, bahwa Glassbead ini adalah lagu debut dari GFriend.
Nah, dari pembahasan tadi, udah tahu kan guys, kalau makna Glass Beat dalam lagu ini, itu menggambarkan para member GFriends sendiri yang masih terlihat murni dan polos. Sedangkan album mereka yang berjudul Season of Glass, yang berarti musim kaca, itu merujuk pada banyaknya grup K-pop saat itu karena banyak dari mereka yang menggunakan konsep yang sama, yaitu dengan menonjolkan keceriaan, kemurnian, dan juga kepolosan para anak-anak remaja. Gimana guys? Paham kan? Jadi kesimpulannya adalah MV Glass Beat ini menceritakan tentang di mana mereka pertama kali bertemu dan persahabatan yang mulai mereka bentuk dari suka dan duka yang telah mereka lewati bersama. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah ketika kamu ingin membentuk hubungan dengan seseorang, bangunlah dari suka dan duka yang telah kalian lewati bersama ya guys. Biar nggak ada udang di balik batu gitu. Oke guys, cukup sekian dari video pertama kita. Setelah melakukan beberapa penelitian dan juga riset, inilah yang dapat kita temukan tentang teori GFriend di MV Glass Beat. Maaf kalau ada kesalahan kata atau kesamaan teori, karena semua orang boleh berteori. Gimana teori kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya guys, kita juga mau ngasih tahu nih ke kalian, kalau kita juga ngadain saweria di setiap akhir video. Tapi untuk 10 slot per video ya guys. Jadi bagi kalian yang mau ikutan, linknya ada di deskripsi video ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.